Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara dalam kondisi yang selalu sehat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Peter Chandra kembali bisa berjumpa dengan Anda di program Kacamata. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu adalah hal yang wajar ketika kita mengharapkan berkat yang dilimpahkan atas hidup kita. Berkatnya ada beberapa macam bentuknya. Ada yang berkat berupa materi, berkat berupa hikmat, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang kita suka lupa, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk mendapatkan berkat tersebut, kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus taat dan setia dalam menjalankan seluruh perintah firman Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjalani ketaatan yang Tuhan harapkan? Ketaatan seperti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari saudara, kita akan sama-sama saksikan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Poru dari STT Harvest Tangerang hanya di program Kacamata.
tiada yang lain yang ada padaku di surga, hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga, hanya Engkau yang kuingini. Oh, hanya Kau Tuhan, yeah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku, yeah. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, yeah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku, yeah. Selamanya. Banyak sekali kita memperhatikan orang-orang Kristen secara umum itu berbicara dan senang dengan yang namanya berkat. Berkat selalu diharapkan, selalu dirindukan, selalu dipikirkan oleh setiap orang percaya. Tapi mereka lupa akan satu kata yang memberikan kepada mereka dampak yang begitu luas, tapi juga sekaligus merupakan kunci daripada berkat itu. Kata itu adalah ketaatan. Shalom, pemirsa U-Channel, kembali bertemu dengan saya Herman Poru dari STT International Harvest Tangerang. Kita bertemu dalam program Kacamata. Banyak sekali kita memperhatikan orang-orang Kristen secara umum itu berbicara dan senang dengan yang namanya berkat. Berkat selalu diharapkan, selalu dirindukan, selalu dipikirkan oleh setiap orang percaya. Tapi mereka lupa akan satu kata yang memberikan kepada mereka dampak yang begitu luas, tapi juga sekaligus merupakan kunci daripada berkat itu. Kata itu adalah ketaatan. Sebelum kita lebih jauh untuk berbicara tentang ketaatan yang mendatangkan berkat ini, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Imamat pasal 26, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu hidup menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya." Sebelum sampai kepada ayat ini, itu Tuhan sudah memberikan kepada umat Israel beberapa larangan. Yang pertama, dia melarang mereka untuk membuat patung berhala. Yang kedua, dia melarang mereka
untuk mendirikan bagi mereka tempat-tempat penyembahan berhala. Lalu kemudian Tuhan juga meminta supaya mereka menghormati hari Sabat Tuhan. Nah, kalau ini mereka lakukan dengan sungguh-sungguh seperti yang diperintahkan di dalam ayat 3 ini, maka mereka akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Kita berbicara dalam konteks Alkitab, hanya ada dua hal yang kita mau lihat, yaitu berkat dan kutuk. Orang yang taat diberkati, orang yang tidak taat akan dikutuk. Hanya itu yang terjadi di dalam Alkitab ini. Dua hal ini terus terjadi. Jadi mereka yang taat kepada Allah, mereka diberkati. Mereka yang tidak taat kepada Allah, mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Nah, di dalam konteks ini saya ingin berbagi dengan kita sebetulnya berkat apa saja yang Tuhan kasih kepada orang Israel. Sebab dia mengatakan bahwa kalau kamu sungguh-sungguh melakukannya, berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya, maka ayat 4 dikatakan Tuhan akan memberikan kepada mereka hujan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan kepada mereka, umat Israel, itu berkat materi. Tuhan memberikan kepada kita berkat materi dalam kehidupan kita. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu meningkatkan kondisi kebahagiaan, berkat yang ada dalam kehidupan kita. Sama dengan ketika Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyediakan kepada mereka hujan pada waktunya. Tuhan lalu kemudian menyediakan bagi mereka benih untuk mereka tanam. Tuhan yang membuat tanaman mereka menghasilkan buah. Hasil ladang mereka menjadi banyak. Dan dikatakan juga di dalam teks ini, bahwa mereka memanen hasil mereka, mereka menyimpannya di lumbung padi mereka. Lalu kemudian mereka akan memakan makanan daripada hasil panen mereka dari ketika mereka tanam, sampai nanti masa tanam akan kembali. Jadi ini akan terus menerus, secara kontinu Tuhan pelihara mereka. Hasil-hasil ini diperoleh karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa mereka tidak bekerja, tapi Tuhan memberikan kepada mereka berkat atas ketaatan mereka melakukan perintah Tuhan. Israel adalah kita kenal sebagai petani, peternak yang bukan pebisnis ulung. Tetapi kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, dan saya melihat, kita akan melihat bahwa Israel itu adalah satu negara yang cukup makmur di dunia. Pertanian mereka diberkati, bahkan sampai sekarang teknologi mereka sangat luar biasa. Itu karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Taat menjalankan perintah Tuhan. Semua orang di dalam Alkitab yang kelihatannya yang kita semua kagumi dengan keberhasilan mereka di dalam Tuhan, baik itu keberhasilan di dalam iman mereka, maupun keberhasilan di dalam pelayanan mereka, keberhasilan di dalam ekonomi mereka, itu dimulai dari ketaatan mereka. Ayub begitu taat kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya secara luar biasa. Lalu Daud juga taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kerajaannya begitu luar biasa. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu diberkati Tuhan karena ketaatan mereka. Hari ini kita juga diberkati Tuhan karena ketaatan mereka. Saya punya pengalaman hidup yang cukup untuk saya banggakan dengan Tuhan. Bagaimana saya dari sesuatu yang atau dari tempat yang sangat jauh, di sebuah pulau yang awalnya tidak ada di dalam atlas Indonesia, tapi lalu kemudian Tuhan bawa. Dan ketika sampai pada titik di mana Tuhan izinkan untuk saya melihat sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saat itu saya berada di Timur Timur. Dalam kondisi bekerja yang cukup mapan, tapi Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan kemudian saya cuma taat saja mengikuti panggilan Tuhan itu. Jadi saya begitu mengikuti panggilan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan saya. Yang orang pada waktu itu teman-teman saya berkata bahwa kamu kenapa harus meninggalkan pekerjaan yang begitu mapan? Tapi saya percaya bahwa kalau saya taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan yang punya isi dunia ini, itu akan memelihara saya. Dan oleh sebab itu saya setia menjalankan panggilan itu. Mengikuti studi dengan baik, melayani dengan baik,
Bahkan ada tawaran menjadi pegawai negeri sipil pun saya tidak mengambil. Ada tawaran banyak, tapi saya tidak mengambil karena saya tahu ketika saya taat kepada Tuhan, saya akan melihat berkat-berkat yang orang lain pikirkan. Bahkan yang tidak saya pikirkan, kata Alkitab, Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah hasil daripada ketaatan. Jadi ketaatan yang mendatangkan berkat ini membuat kita melihat betapa Allah itu adalah Allah yang menjamin hidup kita. Allah yang menjamin orang Israel. Allah yang memberikan kepada mereka berkat materi dalam hidup mereka. Ladang mereka diberkati, ternak mereka diberkati, kehidupan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Itu berkat yang pertama dalam ketaatan mereka. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tuhan pun memberikan kepada mereka berkat damai sejahtera. Ayat 6 mengatakan bahwa mereka akan tidur dengan tentram di negeri mereka. Deru perang tidak ada di sekeliling mereka. Pedang dijauhkan daripada negeri mereka. Kalau mereka taat kepada Tuhan. Jadi keamanan karena pemeliharaan Tuhan itu ditegaskan kembali oleh Tuhan dalam bentuk pemberian damai sejahtera itu kepada mereka. Tuhan yang menjaga mereka. Mereka bisa tidur nyenyak, mereka bisa tidur dengan tentram, mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dengan baik, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau lakukan tanpa harus khawatir tentang keamanan mereka. Itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kalau kita mau perhatikan, kita mau sama-sama untuk belajar lebih dalam, maka kita akan melihat bagaimana berkat damai sejahtera itu Tuhan berikan ketika kita taat kepada Tuhan. Itu yang kita perlu pelajari. Jadi berkat tidak datang dengan sendirinya. Berkat tidak hanya menjadi pergumulan kita, tapi berkat itu dikerjakan dengan ketaatan, diperoleh dengan ketaatan. Itu hal yang kedua yang kita mau belajar dari ketaatan yang mendatangkan berkat itu. Saya waktu membuat di tempat ini atau di Jakarta, saya bingung saya harus kemana. Tapi lalu kemudian saya mendapat satu tempat, saya tinggal di sebuah rumah susun gitu ya, di daerah Cengkareng itu. Rumah yang sangat sederhana, tapi juga penuh dengan kedamaian. Bersama anak dan istri bangun mesbah doa di situ, membangun kehidupan yang baik di situ. Dan saya percaya bahwa ada damai sejahtera Allah yang membuat kami bisa tentram tinggal di tempat itu. Jadi damai sejahtera itu bukan berarti, bukan karena ada tempat yang baik, bukan karena ada tempat yang nyaman. Tapi damai sejahtera itu ketika Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita taat menjalankan perintahnya. Yang ketiga yang kita mau lihat dalam konteks di mana ketaatan mendatangkan berkat ini. Berkat pertama Tuhan berikan berkat materi. Berkat kedua Tuhan berikan damai sejahtera. Berkat yang ketiga adalah penyertaan Tuhan bagi kita. Jadi kalau dia sudah berikan materinya, dia sudah berikan damai sejahteranya, dia tidak mau supaya ini hilang. Maka supaya tidak hilang berkat-berkat ini, dia hadir di tengah-tengah kita. Menyertai kita supaya kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki berkat jasmani, tetapi juga itu memiliki sifat yang kekal. Jika terjadi pertempuran di antara mereka, mereka akan memperoleh keamanan dari Tuhan. Sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka bertemu dengan orang Mesir yang mengejar mereka, mereka ada di Laut Teberau, mereka mau berbalik, ada tentara Mesir. Dan itu menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi lalu kemudian apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Orang Mesir yang kamu lihat, ini adalah yang terakhir kali kamu lihat. Aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Penyertaan Tuhan bagi mereka, di padang gurun Tuhan sertai. Abraham kalau tidak taat, dia tidak melihat penyertaan Tuhan itu. Musa kalau tidak taat, dia tidak melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian Daud kalau tidak taat, dia tidak melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Semua orang di dalam Alkitab itu kalau mereka tidak taat, mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita yang tadinya tidak punya apa-apa sampai akhirnya punya sesuatu, itu karena ada Tuhan yang menyertai. Dan penyertaan Tuhan itu bentuk di mana jaminan Tuhan bagi kita,
Tetapi bagian kita adalah taat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Herman Poru dari STT Harvest Tangerang yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan di program Kacamata kali ini. Nah, saudara, mari kita mulai tetap setia dan taat kepada semua perintah Tuhan, apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani. Karena kita mau percaya bahwa berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita jika kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Sampai di sini dulu saudara, jumpa kita di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. See you on the next week. God bless you. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Come on, Daniel. Here we go. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh,